Selamat pagi Oma Opa sekalian dimanapun berada. Saya namanya Benyamin Simon Makapuan, biasa dipanggil Beni. Nah, dari GPB Pengharapan Cibinong. Untuk pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Dan sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Allah Bapa di surga, karena merasalah kami bimbingan dan tuntunan tangan kasih-Mu, terutama kami dari kaum lanjut usia ini yang sudah merasakan bimbingan dan tuntunan tangan kasih-Mu selama puluhan tahun sehingga boleh mencapai usia lanjut ini. Pagi hari ini kami semua berkumpul dan akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Oleh sebab itu ya Bapa, pimpinlah kami, teguh kuduskanlah kami semua, dan pimpinlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami menjadi layak untuk dapat membaca firman-Mu. Inilah kami semua ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin menyertai kami, agar supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu yang akan kami baca. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami semua. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan Engkau berkenan mendengar dan menyempurnakan doa ini yang kami persembahkan kepadamu dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu atau Oma Opa sekalian dimanapun berada, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal 2 ayat 9 sampai 11 yang berkata demikian. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Kalau setiap orang berkata yang sebenarnya, maka penjara akan penuh. Ini adalah ungkapan sekaligus sebuah pengakuan atas kenyataan yang terjadi, bahwa ternyata kebanyakan orang tidak dapat atau mampu berbicara tentang kebenaran. Sangat jarang sekali ketika seseorang mengatakan, "Iya benar, saya yang memukul," atau "saya yang mengambil," dan lain sebagainya. Pepatah di atas juga mau mengajar kita semua untuk membuka mata dan telinga kita agar dapat melihat dan mendengar yang sebenarnya, bahwa untuk berperilaku dan berkata yang benar
ternyata masih ada saja orang yang tidak mampu untuk berbicara tentang kebenaran. Hal ini karena takut dibuli atau disakiti, takut tinggalkan teman-teman, dan sebagainya. Habakuk sebagai seorang nabi Allah yang diutus untuk memberitakan tentang kehancuran bagi bangsa yang melakukan tindak kejahatan, terlebih menjara dan membangun kehidupannya dari hasil jarahan. Mungkin saja menurut bangsa-bangsa hal itu tidak terlihat oleh siapapun. Apa yang mereka ambil dan apa yang direncanakan dalam hati mereka. Karena itu, sebagai abdi Allah, Habakuk dengan keras dan tegas menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk orang Kasdim, dengan menggunakan kata celakalah. Beberapa kali Habakuk menggunakan kata ini untuk menunjukkan apa yang dilakukan orang-orang Kasdim sudah kelewat batas dan Tuhan tidak segan-segan menghukumnya. Kita belajar bagaimana sikap Yesus menghadapi pergumulan dan penghakiman manusia saat berada di Taman Getsemani. Di taman itu Yesus berdoa dan hanya memohon agar cawan itu berlalu. Yesus tampil sebagai pemenang dan siap menghadapi penderitaan demi dosa kita manusia. Penderitaan dan kematiannya telah merubah hidup manusia. Karena itu, jangan ada lagi dusta. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, puji syukur selalu kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah membaca firman-Mu, juga merenungkannya. Firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk Oma Opa serta Bapak Ibu di mana saja berada. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Oma apabila Bapak atau Bapak Ibu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang dikonsumsi serta perawatan dari dokter biar mereka sembuh seperti sedia kala dan bisa berbakti berhak aktivitas sebagaimana mestinya. Juga pada pagi hari ini kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB, semoga lancar untuk mengisi acara-acara yang telah disusunnya untuk pelayanan kita bersama seperti pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan dalam negara kami yang menghadapi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan bagi pemimpin-pemimpin kami. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita Indonesia. Inilah Tuhan doa yang singkat ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
opa oma dan semua yang hadir atau di mana saja berada, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya atau untuk mengikutinya dari rumah ataupun dimanapun berada, dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan salam sehat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.